Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nyampe lagi di pertemuan apa ini? Minggu keempat ini tentang properties of atmospheric gas. Jadi properties itu adalah apa ya, sifat-sifat ya, sifat-sifat of dari gas yang ada di atmosfer. Nah, ini nanti akan mirip bahasanya dengan apa namanya teori kinetik gas. Berapa nanti akan nyambung ke sana. Ini tadi coba saya balik ke atas maksud gas ya. Ini yang pertama, molecular behavior of gas. Nah, tentang apa karakteristik molekular dari gas-gas yang itu. Nah, yang umum adalah ini tentang bilangan apa namanya Avogadro. Dan Avogadro sudah pernah lihat ya. Untuk membaca detailnya nanti silahkan dibaca sendiri. Bilangan Avogadro ini nilainya berapa? 6 kali 10 pangkat 6. Kalau pembulatan biasanya kan 6 kali 10 pangkat 23 mol per mol. Artinya itu apa? Artinya ada sekian buah partikel yang ada dalam satu mol per mol, kan gitu kan. Nah, berarti sangat banyak sekali jumlah partikel dalam satu mol, kan gitu. Kemudian ada composition of air. Composition of air artinya adalah komposisi atau struktur dari udara ya. The atmosphere is composed of a group nearly permanent gases, a group of gases of variable concentration, a group of gases of variable concentration, and various solid and liquid particle. If the vapor, carbon dioxide, and ozone are removed, jika vapor, uap air, kemudian karbon dioksida dan ozon di remove, the remaining gas have virtually constant proportion up to a height of 90 km. Akan punya proporsi yang konstan, virtually proportion konstan sampai ketinggian 90 km. Nah, itu ya. Kemudian yang perlu lagi ini akan cepat aja, enggak apa ya, permanent constituent of air. Konstituennya, penyusunnya apa aja? Nitrogen, oksigen, argon, neon, helium, dan seterusnya. Formulanya ini di kimia mestinya teman-teman sudah juga dapat. N2, O2, AR, dan seterusnya. Molekular massnya, massa molekul relatifnya, nilainya ini 28, sekian, oksigen 31, argon berapa, neon berapa, dan seterusnya ini ya. Kemudian persentase by volume. Nah, persentasenya jumlah kandungan di udara untuk masing-masing itu sekian ini. Nitrogen 78, oksigen 20,9 atau hampir 21 gitu ya. Nah, berarti ini menjadi dua komponen utama penyusun udara ini. Penyusun udara itu komposisinya adalah di sini. Nitrogen sama apa ini, oksigen. Yang lainnya persentasenya kecil, 0, malah berapa ini kan, ini struktur yang penyusun lain-lain. Dan penyusun kecil lain-lain kan gitu. Nah, sekarang kita lanjut variable constituent of air. Nah, ini variable constituent of air. Nah, ini yang tadi jika ini di remove, yang bersifat apa? Bisa variabel. Variabel itu bisa berubah-ubah. Penyusunnya bisa berubah-ubah. Itu apa? Water vapor. H2O. Water vapor, uap air. Massa molekulnya ini 18, sekian persen by volume, 0 sampai 7% ini. Nah, ini yang bisa fluktuatif, apa namanya, uap air itu di udara bisa di rentang sekitar 0 sampai 7% ini. Kemudian ada karbon dioksida atau karbon dioksida, molekulnya ini sekian. Kemudian apa ini? 0,01 ya, sampai 0,1 near the ground. Nah, near the ground itu dekat dengan apa? Dekat dengan permukaan tanah. Kenapa? Karena dia punya molekul massa molekul yang relatif berat. Kemudian ada lagi apa? Ozon. Kemudian ini jumlahnya kecil sekali. Ada sulfur dioksida, ada nitrogen dioksida. Ini strukturnya yang bersifat apa? Variabel konstituen. Kemudian ini ada elementary kinetic theory. Nah, ini teori kinetik yang dasar. Simple theory of dilute gases based on classical mechanics, yang berdasarkan mekanika klasik. Teman-teman sudah belajar mekanika klasik ya. Ini may be developed by assuming that the gas
tersusun ya dari molekul-molekul which have their mass, yang memiliki massa concentrated in very small spherical volume, yang terkonsentrasi dalam very small, sangat kecil volume spheris itu seperti bola itu ya, and which collide with each other and with the wall surrounding them without and which collide yang bertumbukan, with each other dengan satu sama lainnya, dan with the wall dinding surrounding sekitar mereka without loss of kinetic energy, tanpa kehilangan energi kinetik. Nah, ini teori dasarnya itu ya. Ini teori dasarnya. The molecules are assumed to exert no forces and each other except when they collide. Nah, seterusnya silakan dibaca. Ini langsung saja ke istilah-istilahnya di simbol-simbol matematisnya sampai saya jelaskan dulu. Consider n molecule in a rectangular volume V. Rectangular itu apa? Yang masanya sama, balok ya, kubus ya. The molecules are separated by large distance. Misalkan bagi large distance, jarak yang jauh, compare with their own diameter, yang jaraknya sangat jauh, jadi terpisah jarak yang sangat jauh daripada diameternya. Ini kan jaraknya terpisahnya, D-nya atau pemisahnya, di sini ada diameternya atau jari-jarinya, jarak pemisahnya. Nah, ini kan D-nya ini jauh lebih besar daripada R-nya ini, ya kan, karena partikel diameternya kan jauh lebih kecil. Kenapa seperti itu? Karena gas berarti kan jarak antar partikelnya relatif jauh daripada padatan. Kalau padatan lebih rapat. Nah, begitu collision of the straight line with constant speed. Nah, seterusnya ini, ini langsung aja ini ya. If it is assumed that the molecule are distributed uniformly, jika terdistribusi homogen uniform dalam suatu volume tadi, jadi ada gini misalkan. Nah, di sini ada di dalamnya ada partikel-partikel gas gitu ya, misalkan. Nah, ini terdistribusi secara uniform. The number of molecules in any volume, any element is. Jadi jumlah molekul dalam any element is. Berarti ini Dn, potongan terkecil dari jumlah molekul, sama dengan N ini molnya, dV. Where N represent the number of molecule per unit volume. Molecules atau ini molekul per unit volume. It is also assumed the distribution molecular velocity, molekular kecepatan molekulnya, is the same in all direction, dalam semua arah. It will show in section 215. Nanti akan lebih detail yang sana. Sekarang ini, to find an expression for number of molecules shrinking a wall per unit area. Untuk menemukan ekspresi formula dari for the number of molecule, jumlah molekul yang shrinking, nabrak wall, dinding-dinding per unit area dalam satuan luas per unit area itu ya, and per unit time. Consider the small element dA. Berarti kita melihat di sini ada elemen luas dA. Jadi kan ini ada dindingnya, berarti kan tadi gini toh, saya tak cek dulu. Nah, ini tadi ada dindingnya ini, dindingnya ini dianggap sebagai dinding. Kita ngambil elemen luas sebesar dA, elemen luasnya sebesar dA. Cuman harus sering-sering paham bahwa ada elemen-elemen yang diambil. Misalkan ini luas, di sini ada, kita ngambil elemen kecil. Nah, ini namanya dA, luasnya ya. Ini ada A, di sini elemen kecilnya dA. Of the wall sketch in figure 21 nih. And construct the normal to the element and reference plane through a normal. We now ask how many molecules traveling in the particular direction. Particular direction theta, gerak melingkarnya theta ya, terus p, and with specific speed v strike the surface in time dt. This mean that consider all cases between seluruh
kasusnya itu tadi yang dilihat itu between theta and theta plus d, theta kan berubah sebesar theta, posisi awal theta kemudian berubah sebesar d theta, p and p plus dp, v and v plus dv. Now construct the cylinder of length v dt whose axis lies in the direction theta so in figure. Nah, berarti ini kita lihat tadi kan gitu. Figurnya mana? Nah, ini tadi misalkan ada elemen luasnya tembok, ini kita ambil sebagai apa tadi, dA-nya ini. Nah, ini dA-nya, luasnya ini ya toh. Dia bergerak dengan v dt ini tadi. V kecepatannya yang pada waktu, berarti kan ini ketinggian silinder, ibaratnya kan gitu, ketinggian silinder. Kemudian apalagi, nah, dia bergerak melingkar ini dalam arah P, dalam arah theta ke sana, dalam arah theta, dalam arah P. Ini sumbu XY berarti dia membentuk sudut P. Kemudian ke sumbu bidang antara XY dan Z ya, kayaknya adalah theta. Nah, ini makanya kemarin belajar sumbu-sumbu koordinat untuk silinder bola itu penting, karena kita nanti analisis fisika pakai tool-tool itu. Nah, terus ini the next question is how many, mana tadi dari mana ini ya, the next question, pertanyaan selanjutnya adalah how many of these molecules are there in the cylinder, berapa banyak molekul are there in yang ada di dalam silinder kan ngoten toh. Nah, kita tinggal menghitung berapa banyak molekul-molekul yang ada di dalam sini. Nah, kita tinggal menghitung volumenya itu tadi kan. Volumenya kan tadi apa? Dn jumlahnya sama dengan apa? Tadi N dikali dV. Nah, ini dV ini kita terjemahkan dari apa? Nah, tadi kan ada dA dikali ketinggian. Nah, ketinggiannya kan apa tadi? Di situ ada V dt kan gitu toh. Nah, jadi V dt. Nah, N V dt. Nah, ini toh the cylinder. Kemudian equation 21 so that the total number is ini of if dN represent the total number molecule with speed V and V dV per unit volume. Berarti ini dV nya kan dibuat jadi ini kan. Oh tadi ya, jadi ini toh N, jadi dA ini sorry tadi apa ya, dA dikali H V dt, dA nya ini bisa dirubah jadi apa, luasannya ini duanya tetap ya, berarti jadi V nya keluar, NV dV nya jadi apa, dA dt atau dt dA. Ini ada cos theta karena dia ada elemen yang berputar terhadap sumbu Z ini tadi. Nah, untuk mencari volumenya kan tadi akhirnya gitu. dA nya nanti bisa di breakdown lagi sebenarnya. dA ini bisa di breakdown jadi jari-jari dikali P nya ini. Nah, coba kita lihat. In the cylinder is ya, total numbernya dNV dV dan seterusnya ini. The direction of this molecule are uniform distribute over all angle shown in appendix 11 di belakang. Di sini ada appendix 11, nanti silakan dicek di apa namanya, lampiran ya, lampiran. The number with speed v in the direction ini number jumlah with speed v in the direction ini may be expressed ini v dnv ini tadi ya toh. Ini adalah elemen gerakan melingkarnya ber d ini toh. Omega theta p is the increment of solid angle, peningkatan apa sudut from where the molecules come. Nah, ini adalah perubahan apa peningkatan dari sudut yang ditempuh oleh misalnya kita tadi. Di sini the result of the integration is enggak boleh integration using equation 1 from appendix E1 and considering the number in the same each cylinder with angle. Integration yield the number of molecule hitting wall area dA and the direction different theta. Result of the integration ini berarti resultnya integrasinya langsung saja ini ya, untuk ini ya. The number of molecule hitting area dA the time dt is found by integrating
tetanya 0 sampai tetanya 90. Kenapa? Karena tadi posisinya lihat tetanya dari 0 di sini kan mepet di sini, itu 0 naik ke sini sampai 90. Nah, 90. Ini pi per 2. 2b ini seperempat dNV dt dA. Consequently, the molecule with speed between v dv experience mengalami kan, kenapa kok mengalami itu? Mengalami apa? Tumbukan, experience collision with number wall per unit area time. Nah, ini bukannya kok bisa? Kok V di N saja, dt per dA. Nah. Oke ya. Ini. The total number of collision per unit area and per unit time is obtained by integrating over the entire ring. Nah, ini kalau kita mau nyari kecepatan rata-ratanya, integral dari 1 per n V dN dari 0 sampai n ini. Nah, didapatkan nanti nilainya adalah 1/4 bagi n V. Nah, rata-rata ini untuk apa? Total number collision, tumbukan per unit area, per unit time. Area per unit time. Oke, itu tadi untuk collision dan seterusnya. Equation of state, persamaan of state of an ideal, persamaan keadaan dari gas ideal. Persamaan keadaan gas ideal ini sudah sering. Molecule which collide with the wall experiences a change in momentum. Berubah momentumnya. Momentumnya berubah ya. Berubah momentumnya. If M represent the mass of molecule, representasikan molekul, and theta the angle of direction with the vertical momentum change illustrate. Nah, ini momentumnya kan ini mv cos theta min mv cos ini dan seterusnya ini. Nah, therefore it follow from equation 2 berapa ini? 22 that the change in momentum due to all collision taking place ini expressed by. Nah, gitu, penurunannya saja. Silakan akan cepat saja saya ya. Apa ya, silakan dibaca sendiri nanti penurunannya ini arahnya MV2 kan gitu ya, tumbukannya gimana, nabrak tembok kan ini, sedek mantelnya kan jadi kesan kan gitu. Nah. Oke, terus ini finally the change of momentum per unit time may be equated to the force exert. Nah, ini adalah dF force if then expressed by 1/3. Nah, nanti jadi persamaannya akan muncul ini tekanan and the pressure. Ini kan kalau kita pindah ke sini dF per dA, karena dF per dA ini jadi dF per dA ini kan sama dengan apa ini? Pressure. dF per dA 1/3 M dikali integral apa ini? V kuadrat sini ya dNV. Nah, ini integral dari V kuadrat dNV kan ini diintegral jadi berapa ini? 1/3 ini jadi berapa? Integralkan. Ya. Ini toh diintegralkan jadi sebentar. Jadi ini kan this may be form, ini integralkan ke sini. Nah, kemudian where the average value of this square of the speed is defined. Nah, ini rata-ratanya bisa kita rubah jadi gimana nih? 1 per n V rata-rata kan bisa kita rubah jadi berdasarkan persamaan yang di atas tadi loh. 1 per n jadi ini V dNV. Nah, kan gitu, V dNV. Upon eliminating ini PV sama dengan 1/3 eliminating n. Kalau kita mengeliminasi n, ini berarti kita harus membaginya dalam apa? Karena n itu adalah tadi partikel per unit volume. Berarti kalau kita mengeliminasi n, kita harus n itu kita rubah jadi n per v. N per v ini kalau jadi n per v jadi kan gini, PV V sama dengan 1/3 M, n nya jadi apa? N per V, V kuadrat rata-rata. V nya pindah ke sini jadi ini PV 1/3 N V
V kuadrat rata-rata. Equation 26 may be written in the form ini. Saya tulis gini, dengan apa ini? Ini express atau represent the volume containing 1 mole of the gas. The molar specific molar specific volume. Nah, ini bisa kita ganti, berarti ini alfanya M itu podo karo gimana? Podo karo gimana? Ini bisa ganti N0. Ini bisa ganti N, berarti kan itu N sama dengan apa? N per N 0 kan kita. Nah, N ini bisa kita gantikan apa? Jadi apa? N sama dengan artinya jadi N dikali N 0, berarti ini N nya ini kita gantikan ini. Nah, berarti PV itu sama dengan apa? Sepertiga M dikali N dikali N0 gitu, V kuadrat rata-rata. N nya kita pindah ke sini, jadi P dikali V per N. Nah, inilah yang disebut sebagai apa tadi? Alfa. Nah, gitu ya. Nah, we now define the temperature as proportional on the translation kinetic energy of the molecule and write ini. Ini adalah apa? Energi kinetik, ini 3/2 kT. Ini adalah faktor 3/2 K is the constant of proportionally and K is known as the Boltzmann constant. Jadi faktor K3/2K ini adalah the constant proportionally, konstanta untuk proporsional ke apa ya? Kesebandingan, dan K diketahui sebagai konstanta Boltzmann. Nah, upon substituting equation 2827 kita substitusikan, maka ini ketemu P alpha M KN0 T, atau P alpha M sama dengan RT, which is equation of state and for ideal gases. Ya, ini bisa dirubah juga jadi apa? KN ini bisa jadi apa? R, konstanta gas ideal. Ketemu ini Oke, itu beberapa tentang konstanta gas ideal. Untuk penurunan-penurunannya ini silahkan didetailkan, bahwa ini nanti ketemu nilai R segini. Sekarang coba aja langsung cepat kita cepat. The velocity of distribution of molecule. Nah, ini untuk distribusi molekul. In section 24 we have found it possible to derive, menurunkan the equation of state utilizing only the average kinetic energy. Kita bisa menurunkan persamaan keadaan menggunakan only average kinetic energy, energi kinetik rata-rata of the molecule, dari molekul. Certain properties of the gas in equilibrium depend not only. Nah, padahal properti sifat-sifat gas di saat dalam kondisi kesetimbangan equilibrium depend not only, tidak hanya on the mean molecular energy, tidak berdasarkan hanya pada energi rata-rata molekular, but also on the distribution of energy, tergantung dari distribusi energinya. The proporsi of molecule, dari molekul, with its particular energy, dengan setiap energi partikelnya, and the associated velocity distribution, dan associated itu menjadi satu dengan distribusi kecepatan yang juga bergantung itu. The distribution of a single velocity component, say Vx, can be represented in normalized form. Ya, ini adalah P fungsi Vx, jadi sudut tempuhnya sudut tempuhnya P dalam bidang XY itu bergantung dari Vx nya ini, dari fungsi Vx per N dN per d Vx. Itu integration yield, kita integrasikan kita dari min tak hingga sampai tak hingga gitu kan, nilainya sama dengan 1. Similarly, velocity distribution can be defined in the Y and in the Y and Z direction. Bisa di Y, Z sama karena ini X, Y, Z, Vx, Vy, Vz untuk nilainya yang dianggap sama tadi kan gitu. Di awal ada asumsi tadi bahwa Vx, Vy nya, Vz nya sama. Furthermore, lanjutnya ini apa? Theta should be an even function of the velocity component.
theta should be an even function. Kok theta p-nya menjadi fungsi dari komponen kecepatan. Oke ya, ini diturunkan saja penurunannya, silahkan bisa dilihat. Ini nanti akan jadi ketemu apa ini, the molecular distribution function for the two velocity component. Nah, ini kita bisa tentukan nanti di sini tetanya terbesar ya toh, ketika di sini puncaknya ini ada distribusi kecepatannya. Ini bisa dipetakan. Makanya dengan metode analisis seperti ini kita bisa melihat nanti apa itu namanya, karakteristik yang ada di dalam gas dalam atmosfer. Ini fungsinya butuh analisis seperti ini. Nah, kita tidak usah mendalam-dalam seperti ini, nanti sampai malah bingung. Ini apply to molecular theoretical mass dan seterusnya. Ini kita nanti coba saja memahami sambil lihat bersamaan. Oke ya. Sekarang coba saya lihat aja ini. Di sini kan ada problemnya, ini di halaman sini ada problem ini. Diklik aja. Problem. Oke. Di problem ini ada beberapa permasalahan bisa dijadikan untuk belajar. Di sini ada keywordnya, juga solutionnya di bawahnya. Ini problem, ada solusinya ada ini. Nah, data buku ini ada solutionnya. Ini bisa sambil gunakan untuk acuan. Pertanyaannya apa misalkan ini? Problem mana ini ya? Problem nomor 1 ya, nomor 1. If 10⁻⁶ molekul are required, dibutuhkan, in order to ensure a statistically uniform distribution, untuk apa itu distribusi molekul yang sejajar, yang seragam secara statistik of velocity, velocity kecepatan in all direction, dalam seluruh arah. What is the minimum volume? Berapa volume minimum in which this state can be defined at standard atmospheric condition? Nah, ini adalah standard atmospheric condition apa? Dalam keadaan apa? Tekanannya ini 100 kilopascal atau 1 atm kan gitu kan. N suhunya adalah 0 derajat Celcius atau 273 derajat Kelvin. 73 Kelvin kan gitu. Nah, berapakah apa? Tadi yang tanya kan apa tadi? Ini bro. Required if then required what is the minimum volume minimalnya berapa? Nah, kita lihat di sini problem ada solutionnya. The volume occupied by 10⁻⁶ molecule at standard pressure and temperature. Nah, ini standarnya tadi tuh. Calculate from equation 21. Nah, ini petunjuknya di equation 21. Penggunaannya bersama-sama itu sudah ditunjukkan dalam apa? Pembahasannya di sini. Jadi tidak usah khawatir, sama tinggal belajar membaca saja. Di sini telaten saja dilihat, ada petunjuknya. Equation 21 is this represent by cube. Nah, kita 21 persamaannya apa tadi? Kita lihat di sini ke atas lagi. Nah, persamaan 21 tadi di mana? Ini tadi 21, kita lihat aja ya yang ini. Nah, di sini ada persamaan 21. Kita lihat 21 itu yang mana? Jadi persamaan 21. Persamaan 21 yang mana? Kita lihat. Coba kita scroll langsung sih. Persamaan 21 yang mana? Ini lah. Nah, dn n dv. Nah, dn n dv itu persamaan 21. Berarti di sini tadi gimana fungsinya untuk mencari itu kan gitu. Di sini tadi. Using persamaan itu berarti apa tadi? Di sini kan ada persamaan 21-nya apa? Di sini ya. dn dengan apa? N. Oh, ada kualeh bro. dn-nya mana bro? N-nya ini kecil ini. Nah, berarti ini jadi apa? D N sama dengan N dV. Nah, kita integralkan bisa gitu toh. Nah, 10⁻⁶ molekul berarti kan ini jumlah molekulnya N-nya. Aduh, kok ini ya? Z ini saya kontrol Z dulu mana. Waduh, ini. Nah, ini N jadi apa?
dikali V kan gini toh. Nah, kan gini aja. Berarti kan tinggal ngitung N-nya berapa? 10 pangkat 6. Nah, ini molnya berapa? As standard pressure calculate is kita mencari apa? Volumenya. Kita mencari volumenya. Molekul at standard pressure tekanan dan kondisi standarnya. Sekarang molarnya tadi tinggal sampai masukkan berapa nilainya gitu. Nah, di sini ditemukan ini toh. Nah, if the molecule are required in order to ensure statistical uniform dan seterusnya, ini standar ini 1 atm PV 1 atm PV. Jadi apa? Kita tinggal masukkan apa? P V apa T N R T kan gitu toh, bisa itu. Nah, kan di sini ketemu N-nya, PV-nya ada. PV tadi ada P-nya itu, kondisinya V-nya, T-nya ada. Jadi jika kesamaan keadaan standar ini saya bisa tahu jumlah molekulnya berapa nanti. Apa jumlah molnya ini berapa. Nah, tinggal dimasukkan di situ tadi. Oke. Terus di problem berikutnya, so the number collision per unit area time per unit solid angle expressed by iki. Nah, iki. So, tunjukkan bahwa number of collision, jumlah collision tumbuhkan per unit area, per unit time and per unit solid angle can be expressed by ini solid angle. Nah, ini petunjuknya gimana di sini? Tinggal pakai persamaan yang mana, ini latihan sama matematika saja. The number of molecules with speed v in the direction v theta as expressed the number of molecule, jumlah molekul with speed v dengan speed v kecepatan v in direction p theta as expressed in section 23 can be divided, dapat dibagi by the differential of solid angle, diferensial turunan dari solid angle-nya, sin theta d theta dp. Terus dibagi lagi apa? Of wall area dA and time dt. Jadi tinggal this give, tinggal ini apa tadi? Number of molecule with speed v, v dnv cos theta per 4v, integrating over the number of molecule and substituting from equation 23 give. Nah, equation 23 di 23 kita lihat. Oke. Nah, 23 iki. 23. Cuman 23 kita lihat di ini aja. Nah, ini dah kita ngitung V-nya per N apa V dNV. Oke ya. Tuh ada petunjuknya di situ. Dicoba-coba. Kemudian mau belajar lagi, ini bahkan yang di nomor berapa ini ada hubungannya dengan at height would hydrogen molecule reach the escape speed in the vertical direction of temperature molecule ini. At what height would a hydrogen molecule hidrogen reach the escape speed, kecepatan apa lepas in the vertical direction. Nah, itu berkaitan sama bab yang di atasnya, efek gravitasi, ada escape speed, kecepatan apa lepasnya. Itu escape speednya in the vertical direction, suhunya ini. Nah, bentuknya gimana? Ada di sini. Ini hubungannya sama ini. Kita lihat apa? From equation 16 110, berarti kan di bab sebelumnya. Lihat 16 dan 110. The energy per unit mass required to escape height ini. Nah, dilihat itu di 16 dan 110 nanti dikombinasikan. Oke ya. Terus equating hasilnya ini tadi disamakan, equating this to energy kinetic. Energy kinetic itu apa? Of molecule given by equation 2.8. Persamaan energi kinetiknya gimana? Di 2.8 disama dengan kan, berarti ini titik-titik sama dengan titik-titik ini sama dengan equation 28. Nanti ketemu hasilnya ini. The numerical result ketemu apanya? Hanya berapa? Coba ya, bisa. Yang mana yang mau dicoba? Dicoba semuanya secara mandiri. Nanti coba yang di foto hasilnya yang nomor 3 saja ini ya, nomor 3 saja. Oke ya, sementara gitu saya akhiri dulu. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.